Subhanallahi wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Kusumayanti dari kelas IKT 5E. Di sini saya mendapat tugas mata kuliah pemikiran tafsir modern dan kontemporer. Baiklah, langsung saja di sini saya mendapat salah satu pemikiran kontemporer dari Muhammad Quraish Shihab, di mana dalam hal ini saya akan menjelaskan 3 subpembahasan atau saya akan memaparkan 3 materi, yaitu yang pertama biografi dari Muhammad Quraish Shihab sendiri, kemudian tafsir dari Muhammad Quraish Shihab, dan yang terakhir salah satu pemikiran dari Muhammad Quraish Shihab sendiri. Baiklah, langsung saja yang pertama biografi dari Muhammad Quraish Shihab, di mana Muhammad Quraish Shihab atau yang sering kita panggil dengan sebutan Bapak Quraish Shihab ini lahir di Kota Rapang, Sulawesi Selatan pada tanggal 16 Februari tahun 1944 dari pasangan Abdurrahman Shihab dan Asma Abu Risi. Quraish Shihab adalah anak keempat dari 12 bersaudara. Ia menikah dengan Fatmawati Assegaf pada tanggal 2 Februari tahun 1975 tepatnya di Kota Solo. Dia dikaruniai 5 orang anak, diantaranya ada Najila Shihab, Najwa Shihab, Naswa Shihab, Ahmad Shihab, dan Nahla Shihab. Nah, sejak kecil Muhammad Quraish Shihab ini hidup dalam lingkungan agama dan pendidikan yang begitu sangat kuat. Ayahnya adalah seorang ulama besar di Sulawesi Selatan dan pernah menjadi rektor Universitas Muslim Indonesia dan IAIN Alauddin Ujung Padang, Sulawesi Selatan. Adapun kebiasaan Quraish Shihab sejak kecil bahwa setiap maghrib atau ba'da maghrib Quraish Shihab selalu mengaji dan mendengarkan tafsiran-tafsiran yang disampaikan oleh ayahnya. Kemudian adapun riwayat pendidikan yang ditempuh oleh Muhammad Quraish Shihab ini, di mana pada masa sekolah dasarnya seperti dalam situs Pusat Studi Al-Quran, ia mampu menyelesaikannya di Ujung Padang. Kemudian setelah itu ia memasuki sekolah menengah pada usia 12 tahun. Pada saat itu ia dikirim oleh orang tuanya ke pondok pesantren Darul Hadis Al-Fatihiyah, tepatnya di Kota Malang, Jawa Timur. Nah, di sini Muhammad Quraish Shihab ini hanya butuh 2 tahun untuk belajar, dikarenakan dalam waktu yang singkat tersebut ia sudah mahir dalam berbahasa Arab. Nah, melihat potensi Quraish Shihab yang begitu sangat tekun dalam mendalami ilmu-ilmu, ayahnya pun kembali mengirimnya ke Mesir ketika itu ia berusia 14 tahun. Di sana ia masuk kelas I'dadiyah Al-Azhar, 2 tingkat menengah di Mesir. Kemudian pada saat itu Quraish Shihab mampu menyelesaikan studi pendidikannya dengan sangat baik. Kemudian setelah itu Quraish Shihab kembali melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu ia mengambil S1 Fakultas Usuluddin jurusan Tafsir Hadis di Universitas Al-Azhar. Pada saat itu ia berhasil memperoleh gelar sarjana tafsir hadis ketika ia berusia 23 tahun. Tidak cukup dengan hal tersebut, kemudian ia kembali meneruskan S2-nya dengan jurusan yang sama hingga pada tahun 1969 ia mampu meraih gelar MA. Kemudian setelah meraih gelar MA tersebut, Muhammad Quraish Shihab tidak langsung untuk melanjutkan studinya ke program doktor, melainkan ia kembali ke kampung halamannya di Ujung Padang untuk terjun membantu aktivitas-aktivitas yang dikelola oleh ayahnya di Universitas IAIN Alauddin tersebut. Nah, di sana Muhammad Quraish Shihab memegang jabatan sebagai wakil ketua rektor di bidang akademis dan kemahasiswaan. Kemudian pada tahun 1980 Muhammad Quraish Shihab kembali ke Kairo, Mesir untuk melanjutkan pendidikannya. Di sana dia mengambil spesialis dalam studi tafsir Al-Quran. Kurang waktu 2 tahun ia berhasil meraih gelar doktor dengan disertasinya yang berjudul Nazam Abdurar li Al-Bikai dengan predikat cum laude. Nah, kemudian setelah usai menyelesaikan pendidikannya pada tahun 1984, beliau pindah tugas dari IAIN Alauddin Ujung Padang ke Fakultas Usuluddin Syarif Hidayatullah.
Jakarta. Nah, di sini Muhammad Quraisy Shihab aktif mengajar dalam bidang tafsir dan ulumul Quran di program S1, S2, dan S3. Dan beliau juga mendapat jabatan sebagai rektor IAIN Jakarta pada saat itu. Kemudian sebagai seorang mufasir kontemporer yang menulis dan produktif, Muhammad Quraisy Shihab ini banyak menghasilkan beberapa karya-karya yang sudah diterbitkan atau yang sudah dipublikasikan. Adapun di antara karyanya yang paling terkenal yaitu Tafsir Al-Misbah. Nah, poin yang kedua di sini saya akan menjelaskan bagaimana Tafsir Al-Misbah ini, di mana dalam mengetahui kenapa kitab tafsir tersebut dinamakan dengan Tafsir Al-Misbah, di mana dalam unggahan Muhammad Quraisy Shihab memberi nama kitab Tafsir Al-Misbah berdasarkan dari Quran surah An-Nur ayat 35 yang menjelaskan bahwa Quraisy Shihab memberi nama Al-Misbah karena Quraisy Shihab menyamakan hidayah yang Allah berikan kepada hambanya seperti misbah atau pelita yang di dalam kaca. Nah, dan cahaya dari pelita ini menyinari hati dari seorang hamba yang beriman kepada Allah. Itulah dibalik penamaan dari kitab Tafsir Al-Misbah tersebut. Adapun sistematika penyusunan dari penafsiran dari kitab Tafsir Al-Misbah, di mana kitab Tafsir Al-Misbah ini menafsirkan 30 juz Al-Quran secara lengkap yang terdiri dari 15 jilid, di mana dalam penulisan kitab Tafsir Al-Misbah ini berdasarkan urutan mushaf Al-Quran dari surah Al-Fatihah hingga surah An-Nas. Kemudian mengenai metodenya, di mana metode penafsiran Tafsir Al-Misbah ini menggunakan metode tahlili, yaitu metode analis dengan cara menafsirkan ayat demi ayat, surah demi surah sesuai dengan mushaf Utsmani. Kemudian mengenai coraknya, di mana Tafsir Al-Misbah ini lebih cenderung memakai corak sastra budaya dan kemasyarakatan atau yang biasa disebut dengan al-adabi wal ijtimai, yaitu corak tafsir yang berusaha memahami nas-nas Al-Quran yang diteliti. Kemudian seorang mufasir berusaha menggabungkan nas-nas Al-Quran yang diteliti tersebut atau yang dikaji tersebut dengan kenyataan sosial dan sistem budaya yang ada. Kemudian tidak hanya itu, adapun pembahasan yang terakhir yaitu tentang salah satu pemikiran dari Muhammad Quraisy Shihab. Di sini saya mengambil pemikiran dari Muhammad Quraisy Shihab tentang jilbab. Pemikirannya tentang jilbab, di mana yang seperti kita ketahui bahwa jilbab itu berasal dari jamak kata jalabib yang artinya pakaian yang luas. Maksudnya adalah pakaian yang lapang dan dapat menutupi aurat wanita kecuali muka dan telapak tangan hingga pergelangan tangan saja yang dipaparkan. Nah, dalam hal ini Al-Bikai juga berpendapat bahwa ada beberapa arti dari kata jilbab, yaitu baju yang lapang atau kerudung penutup kepala wanita. Pakaian yang menutupi baju dan kerudung yang dipakainya atau semua pakaian yang menutupi badan wanita. Jilbab adalah salah satu cara ibadah yang dipakai untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana hal tersebut dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 59 yang artinya, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, orang mukmin hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenali, karena mereka tidak diganggu dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Nah, adapun asbabun nuzul tentang ayat ini yaitu bahwa pada arti ayat tersebut ditemukan bahwa pada suatu riwayat hadis Nabi Muhammad SAW bahwa istri-istri Rasulullah SAW pernah keluar rumah untuk buang hajat. Nah, kemudian pada waktu itu kaum munafikin mengganggu dan menyakiti mereka. Nah, hal itu pun diadukan kepada Rasulullah sehingga kemudian Rasulullah menegur kaum munafikin
Kemudian mereka menjawab, "Kami hanya mengganggu hamba sahaya." Setelah itu turunlah ayat ini sebagai perintah agar berpakaian tertutup, dikarenakan agar berbeda dari hamba sahaya tersebut. Nah, mengenai hal ini, adapun pandangan dari Muhammad Quraisyab sendiri tentang jilbab dalam tafsir Al-Misbahnya, di mana dalam tafsir Al-Misbah dipaparkan bahwa sebelum turun ayat tentang jilbab, Quran Surah Al-Ahzab ayat 59, bahwasanya cara mengenakan pakaian perempuan merdeka dan hamba sahaya yang baik maupun yang kurang sopan dapat dikatakan oleh karena itu para lelaki yang kerap usil mengganggu perempuan, terutama mereka duda atau kiranya seperti budak, kemudian agar terhindar dari gangguan seperti itu, maka turunlah ayat ini sebagai penghormatan bagi perempuan muslimah. Nah, adapun Quraisyab mengatakan bahwa jilbab itu baik, tetapi jangan paksakan orang lain untuk mengenakan jilbab, karena ada ulama yang berpendapat bahwa jilbab itu tidak wajib. Memang semua ulama berpendapat bahwa menutup aurat itu adalah suatu kewajiban. Akan tetapi mereka saling berbeda pendapat mengenai batasan-batasan dalam aurat tersebut. Dalam pembahasan ini mengenai tentang jilbab, Quraisyab mengatakan bahwa jauh sebelum revolusi Iran belum dikenal luas seperti saat ini. Saat Islam masuk ke Indonesia, banyak ulama ternama seperti Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan tokoh Muhammadiyah yang tidak mewajibkan istri-istri dan anak perempuannya memakai jilbab. Nah, beliau juga mengatakan bahwa jilbab adalah Islam alternatif. Beliau juga memaparkan bahwa memang ada ayat tentang jilbab di dalam Al-Quran, tapi perintah di dalam Al-Quran tidak semuanya wajib, hingga ulama berbeda pendapat. Dalam hal ini juga Muhammad Quraisyab ini berpandangan bahwa ia mengatakan bahwa jilbab itu tidak wajib, bukan karena dia melihat anaknya yang tidak memakai jilbab, akan tetapi ia berpandangan bahwa memakai jilbab itu harus didasarkan pada diri sendiri, bukan melihat orang lain baru kita menggunakan jilbab. Itulah ungkapan dari Muhammad Quraisyab sendiri. Jadi dapat disimpulkan bahwa di sini dalam hal ini bukan Muhammad Quraisyab mengatakan bahwa jilbab itu tidak wajib, akan tetapi kita di Muhammad Quraisyab ini menganjurkan bahwa memakai jilbab itu harus kesadaran dari diri sendiri, bukan mengikuti orang lain. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.